الله ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسر. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Bapak Badan Pengajian atau Ketua Badan Pengajian Masjid Al-Ikhwan yang saya hormati dan dimuliakan Allah beserta jajaran pengurus yang hadir, para asatidz, alim ulama, cerdik pandai yang hadir pada kesempatan mulia ini yang saya hormati, ayahanda, bunda, orang-orang tua saya, hadirin wal hadirat sidang jamaah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucap alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada baginda Rasulullah dengan berucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa memperbanyak selawat kepada beliau kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Kenapa saya memulai dengan bertasbih? Saya mau nengok dulu kita hari ini bersemangat menyambut pagi ini, hari yang cerah ini dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ternyata dari tasbih zikir yang kita baca tadi masih banyak yang belum masuk ya. Ketahuan belum sarapan. Aman nih kan ya? Aman kan? Maksudnya aman sarapan. Jangan yang lain-lain Pak. Sebab kita mulai jangan ada perbedaan di antara kita. Agama Islam tidak menciptakan permusuhan tapi persahabatan untuk menuju berkah dan aman ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, kondisi zaman saat sekarang ini, umat manusia banyak yang ditakutkan oleh keadaan wabah, oleh keadaan ekonomi dan lain sebagainya, sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang meninggalkan hakikatnya ketika beliau atau kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi Allah ini. Padahal kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bentuk beribadahku hanyalah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu saja, melainkan aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Ibu bapak bekerja, ibu bekerja ataupun yang tak bekerja sebagai ibu rumah tangga, bisa dikatakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila aktivitas yang dilakukan itu adalah lillahi ta'ala, karena Allah. Itu apa? Sebab nanti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika manusia dibangkitkan lalu akan dikumpulkan di padang mahsyar, lalu kemudian digiring Bapak Ibu manusia itu dari manusia yang pertama sampai nanti manusia yang terakhir
tetapi dimasukkan ke dalam neraka. Ya Allah, ya Rabb, kenapa kami dimasukkan ke dalam neraka? Bukankah kami ketika hidup di dunia adalah orang-orang yang beribadah kepada-Mu? Kami sholat ya Allah, kami puasa, kami zakat, apa lagi? Kami haji, bahkan haji kami lebih banyak daripada haji muhyiddin. Oh, haji muhyiddin, tukang ukur naik haji baru 2 kali, bapak itu tiap tahun, umroh tiap bulan. Kami melaksanakan ibadah. Yang ibu-ibu mengatakan kami wirid ya Allah, 1 minggu wirid. Mana ibadahnya ya Allah? Mana pahalanya? Senin kami wirid, Selasa wirid, Rabu wirid, Kamis wirid, Jumat 2 kali wirid ya Allah, Sabtu wirid, Minggu arisan, panggil ustaz, wirid juga. Mana pahalanya ya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kami dimasukkan ke dalam neraka? Ternyata Bapak Ibu, penghuni neraka itu bukan orang yang ingkar kepada Allah. Bukan hanya saja orang yang berlaku maksiat, orang yang ahli ibadah pun bisa menjadi penghuni. Aku ngeri-ngeri sedap tuh ini. Ketika aku sambut itu ada sedikit penggalan yang mau putahan, tak ada yang menjawab. Ini kurasa Samina mengantuk, atau gimana? Atau Samina nyender-nyendernya buat tambah uap-uap. Apalagi ditutup. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kajian umum. Mohon maaf saya kalau kajian umum ini bukan maksud memperpecah kita, tapi hanya mungkin mengingatkan yang terlupa. Pasti orang tua saya, ayahanda dan bunda yang dimuliakan Allah sudah pernah mendengar kajian ini. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekelompok manusia, orang yang ahli ibadah ketika hidup di dunia, tetapi dimasukkan ke dalam neraka. Protes sama Allah. Saya nggak tahu Bapak Ibu apakah kita yang di sini itu termasuk itu. Masuk apa enggak Bu? Pak? Nah, mudah-mudahan yang bilang enggak, saya doakan tak masuk. Yang diam-diam saja berarti setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa Pak Ustaz? Orang yang ketika hidup di dunia melakukan ibadah tapi divonis masuk neraka. Dalam satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, kata Rasulullah, setidaknya sittatun asya'u tukhbitul amal. Setidaknya ada 6 perbuatan yang merusak amal soleh manusia. Meskipun melakukan ibadah di muka bumi Allah ini, di dunia ini, rajin sholat, puasa dan lain sebagainya, akibat melakukan salah satu dari 6 perbuatan ini, apalagi ke-6-6-nya ada pada dirinya, maka pahala ibadah yang dia lakukan itu sia-sia. Tidak akan diterima, rusak, sehingga dia menyebabkan penghuni neraka. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi merusak amal soleh manusia sehingga dimasukkan ke dalam neraka, al-istighalu bi uyubil khalqi. Sibuk mencari kesalahan orang lain. Dan saya pikir hari ini, zaman saat sekarang ini, memang zamannya model begini. Orang sibuk kali cari kesalahan orang lain. Sehingga ada syair mengatakan dalam lirik lagu Penghaji Roma Irama, semut di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Oh, betul. Ini sibuk
tak baik itulah. Inilah sifat manusia. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang paling cerdas itu adalah orang yang sibuk mencari kesalahan dirinya sendiri sehingga dia lupa cari kesalahan orang lain. Itu. Tapi payah dapat itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Payah carinya. Sibuk. Kalau udah benci sama seseorang, ya Allah, apalagi kalau udah model-model manusia, kalau diam demam Bu. Ada sifat manusia itu kalau tak bercakap demam. Asyik menceritakan. Wih, aku udah tua tuh, pala kali aku nengoknya. Ya Allah Rabbi, tak ada beres sama dia. Udah bercakap macam biasa aja yang paling benar semuanya. Mik tuh sama lama-lama sama dia. Lebih lama dia daripada Ustaz itu ceramah. Tengoknya lagi besok datang lagi, tengok itu Bu Ketua tuh bibirnya. Kenapa bibirnya Bu? Itu merah kali. Bibir jadi merah aja perlu protes. Itulah kalau muncul lancip Bu. Aku nanti pulang ini pasti ceritain juga. So hebat kali Ustaz. Ceramah pula kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu sifat manusia. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sifat manusia itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah suka dipuji dan benci kalau dikasih tahu. Saya mau tanya di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa manusia di sini yang suka dipuji? Tak ada. Siapa manusia yang suka dikasih tahu kesalahannya? Tak ada juga. Siapa ini? Aku ngeri Ustaz kali ini. Siapa Bu? Manusia itu sifatnya suka dipuji Pak. Itu sifat manusia. Usahakan Bapak Ibu. Saya pun kalau dipuji orang suka saya. Kadang-kadang walaupun pujian itu fitnah. Ustaz ya Allah ganteng kali, mirip Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Fitnah itu Bu. Tapi karena pujian sama saya senang, diam bantai saja. Karena memuji seseorang itu paham. Tapi sebenarnya hakikat yang paling baik itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika ada orang menegur kita dengan kejelekan keburukan kita, itulah sebenarnya yang terbaik. Allah mengingatkan kita. Karena ketika manusia dipuji Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pasti akan lupa dengan kesalahan. Karena pujian itu luar biasa. Payah itu. Tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah peristiwa kisah Isra dan Mi'raj. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjalanan Isra Mi'raj diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sosok wanita yang cantik dan rupawan. Tapi apa yang terjadi pada wanita tersebut? Dengan memulai, wanita itu mempunyai kuku terbuat dari baja panjang. Apa yang dilakukan wanita itu? Menjerit dan menangis. Kenapa? Karena wanita itu mencabik-cabik wajah yang cantik itu dengan kukunya sendiri. Meminta ampun, merongrong, ya Allah, ya Rabb, ampunkan aku. Aku tak mau, tapi dicabik-cabik terus sambil memakan yang namanya bangkai. Rasulullah terheran, ya Jibril, siapa wanita ini? Kenapa dia mencabik-cabik wajahnya sambil memakan bangkai? Kata Rasulullah, kata Jibril, ya Rasulullah, itulah seumpama nanti hambamu, umatmu ketika hidup di dunia ini suka ceritain kejelekan orang lain. Maukah kamu memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Itulah Bapak Ibu. Tapi itulah yang paling enak. Kalau tak menceritakan orang demam, itu. Kenapa wak saudah itu tak datang gini? Aku pun tak tahu. Aku kemarin kan halangan, tak ikut juga aku gini. Tapi aku jalan-jalan lah ke mall itu. Ternyata aku tengok dia wak saudah itu bergandengan dia sama cowok. Iya. Nanti fitnah
didongeng. Tak betul, ini mohon maaf nih. Aku sendiri yang menampak dengan mata kepala aku. Tapi mohon maaf, bukan menceritakan, tapi teringat banyak akibat kau tanya tadi. Ya Allah, Rabbi. Gimana rupanya? Aku pula lah yang mendengarkan ini. Penasaran. Wih, ya Allah, begini ceritanya. Aku bingung ini wak seorang atau tidak. Aku tengok jilbabnya sama dengan yang dipakai mirip tahun lalu tuh. Ada bunga-bunganya, gambar rope-rope. Ya Allah, Rabbi. Gimana lakinya kau tengok? Gandengan tangan orang itu, ya Allah, Rabbi. Tapi memang laki yang laki-laki itu tengok agak lebih muda. Ya Allah. Tapi mohon maaf, kata ibu yang satu lagi itu. Dia kan kabar-kabarnya kan sudah nikah lagi. Oh iya, tak undang-undangnya kita. Itulah tak tahu lah bidang. Tapi yang jelas ya Allah Rabbi, antara wasodah sama laki-laki itu ya Allah, antara anak dan ibu. Ya Allah, beruntung kalilah wasodah itu ya dapat laki-laki yang berondong. Tapi celaka kalilah laki-laki itu ya dapat hanya nenek yang expired katanya. Itulah menceritakan manusia. Sifat manusia Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada pula sifat manusia itu Bapak Ibu, memang dia tak bercerita sama orang. Tapi kalau dah munculnya lanjut, kalau bercakap tak bisa diam. Tak bisa diam. Agak kurusan kakak aku tengok tadi. Inilah deh ya Allah Rabbi. Kan kakak 2 minggu yang lalu kan berangkat ke Singapura. Tugas keluar kota, keluar negeri dia disuruh oleh kantor. Jadi Singapura itu 2 hari yang lalu udah berangkat, sudah di hotel. Aku ingin pula lah kakak jalan-jalan di Singapura itu. Kita tengok kakak lah handphone itu yang harga 35 juta tuh ditawarkan orang tuh. Tengok-tengok sepula lah. Kakak beli lah. Ternyata kakak foto, kakak kirimlah ke abang kau. Abang kau bilang jangan kau pulang melangkahkan kaki masuk ke rumah ini sebelum kau bolehkan sama aku. Ya takutlah kakak belilah 2 biji. Akhirnya abang kau pun mengenceh, ditunjukkannya sama anak-anak. 2 pula anak kami udah dewasa, kuliah pula 2-2. 1 di kedokteran, 1 di hukum. Minta juga orang tuh mau tak maulah kakak belikan 4 nih. Kalikan aja lah 35 kali 4. Makanya agak kurus lah kakak memikirkan itu. Itulah sifat manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan kita Bapak Ibu, berapapun ibadah yang kita lakukan, akibat ulah sendiri, maka pahala dari ibadah itu akan hancur. Pernah ketika Rasulullah berhalaqah, berkumpul dengan para sahabat, lalu Rasulullah berkata pada sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu?" Kata sahabat, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang kaya jatuh miskin, orang yang sehat jatuh sakit. Itulah orang yang bangkrut." Kata Rasulullah, "Tidak, orang yang kamu bilang adalah orang yang mendapatkan ujian dan musibah dari Allah." Lalu siapa ya Rasulullah orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut itu adalah orang yang membawa segudang pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Satu di antaranya suka ceritain orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi kalau kita tengok di TV itu yang paling banyak, karena itu pula yang paling besar biayanya, gaji. Ada inset, kasak kusuk, kis, inset pagi-pagi, siang, malam. Ya Allah, gosok, halo selebriti. Banyak sih. Satu. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, yang menyebabkan manusia hilang amal ibadahnya, menjadi manusia yang celaka penghuni neraka. Wa qaswatul qalbi, kerasnya hati. Keras hati. Ketika ada orang menyampaikan sesuatu kebaikan, dia tidak terima. Ini namanya keras hati. Kalau orang kampung kami bilang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bingal kali. Tahu bingal? Bungal. Bungal. Udah berganti, bingal atau bungal? Keras sekali. Padahal ibu itu ya Allah Rabbi,
Semua diikuti pengajian, sholat tasbih lagi, muhasabah. Ketika zikir muhasabah mengenang masa lalu, nangisnya menjerit-jerit, nangis. Kenapa Ustaz tahu ibu itu nangis waktu zikir muhasabah? Karena dia siaran langsung. Ada juga. Saya kebetulan pimpinan majlis zikir. Masyaallah hari ini minggu keempat itu zikirnya di Taniasi. Jamaahnya 500 orang lebih. Aku tengok juga jamaah itu. Ada senyum saya nengok video ibu. Nangis dia, tapi siaran langsung. Kok bisa ya? Video ini nangis. Kok bisa ibu nangis siaran langsung dia? Biar nampak orang dia nangis. Tapi keras hati, tak mau dengarkan cakap. Padahal yang disampaikan kebaikan. Ini juga sifat manusia. Kalau yang menyampaikan kebaikan itu orang yang paling di bawahnya, lebih rendah di bawahnya, tambah parah. Apa itu Ustaz Sahuddin? Baru lagi S2, udah pandai-pandai kali dia bilang-bilang begitu. Ada profesor doktor lagi. Nah, tapi kalau yang di atas itu, kalau yang di atas apalagi pejabat yang ngomong, Pak Presiden ngomong Pak, yang salah pun kadang-kadang Pak Presiden pun kalau kentut dia penuh orang. Nah itu bagus Pak Presiden menjaga kesehatan. Coba yang kalau kentut di dalam bawah, kalau nggak kena lepuh. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keras hati, tak mau dengarkan cakap. Apalagi Bapak Ibu keras hati umat ini kepada Allah. Ada ketika di LC Profesor Dr. Said Salim mengatakan, kenapa negara-negara itu kok bisa maju? Negara-negara tetangga kita luar negeri itu kok bisa maju? Karena ada yang mereka takuti. Indonesia kenapa Pak Profesor tak maju? Karena manusia di Indonesia tak ada yang takut. Kok bisa begitu? Jangankan sama manusia, sama Tuhan pun tak takut manusia ini. Itulah kenapa? Keras hati, tak mau dengarkan cakap. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab juga Bapak Ibu ketika mendengarkan kebaikan. Itu saya bilang tadi. Orang yang mengalah Bapak Ibu, walaupun dia tidak salah, mengalah bukan orang yang hina. Belum tentu orang yang mengalah itu hina. Bahkan justru dialah orang yang paling mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah payah. Bukankah kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 135, 36, orang yang akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi adalah orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Kata Al-Quran dalam surah Al-Imran itu, satu di antaranya adalah wal afina anin nas, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang mau mengalah bukan berarti berhina. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jangan keras hati. Berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf sifat manusia. Ini guru kita hari ini. Kalau kita melihat media televisi, guru kita hari ini kita dijemput paksa, Gus Nur. Dijemput paksa Pak. Yang jemput orang Islam juga. Kalau ada orang yang menunjukkan kejelekan kita, jangan kita marah. Berarti kita masih banyak kekurangan. Itu yang terbaik. Yang terbaik. Tak ada manusia yang sempurna. Tak ada manusia yang tak berdosa. Saya mau tanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini berdosa atau tidak berdosa? Berdosa itu banyak kali dosanya.
Dan kami perintahkan Adam dan istrinya tinggal dalam surga, nikmati fasilitas surga. Semua Pak dinikmati, tapi ada satu yang tak boleh engkau melakukannya. Jangankan untuk memakan mendekati tak boleh. Apabila kau terlakukan, engkau menjadi orang-orang yang zolim. Ternyata sifat manusia ketika dilarang Pak, timbul penasaran. Ternyata penasaran pun sudah ada pada zaman Nabi Adam. Apalagi kita zaman sekarang. Siapa yang tak tahu umat Islam Pak, walau minuman keras itu adalah minuman yang haram. Siapa yang tahu? Yang tak tahu? Semua manusia Bapak Ibu, umat Islam yang minuman keras itu haram. Sedikit atau banyak 40 hari 40 malam ibadahnya tidak diterima. Siapa yang tak tahu? Tapi yang banyak minuman keras itu banyak umat. Berapa macam itu banyak jenisnya. Ada namanya wal kamputi'iyah, wal wisqi'iyah, wal brandingiyah, wat topimiriyah, wal angguriyah. Yang keren sekarang wat tuwa'i. Tapi kita banyak minum. Akhirnya timbul penasaran. Jangankan Bapak Ibu mendekati makan mereka. Makan Pak, dimakan. Yang beredar kalau di kampung-kampung katanya ketika ada makan buah kuldi satu nyangkut di sini. Itu laki-laki. Hawa enggak, 2 dimakannya, lewat di sini, tapi nyangkut. Itu namanya yang beredar di kampung-kampung itu adalah aliran sesat. Ada itu Bapak Ibu yang dimuliakan. Akibat kesalahan mereka, Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Dengan jarak yang berjauhan 40 tahun lamanya baru dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat berdoa kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 10 Muharram pada usia 40 tahun jarak yang berbeda, barulah namanya doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kesalahan dikeluarkan dari surga, dipisahkan, berdoa setiap saat 40 tahun baru diterima. Bapak dosanya 1? Ada dosanya 10? 1 dosa 40 tahun baru diterima. Kalau 10? Mentiko kali, keras kali hati awak. Kan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang menyampaikan itu anak kecil, kalau itu bersifat kebaikan, jadikan sebagai perenungan dan iktibar. Ikuti. Mama kalau keluar rumah itu janganlah enggak pakai jilbab. Tahu kau apa kau? Pergi ke sana, masuk. Anak kecil udah pandai pula ceramah orang tua. Oh, muncul. Yang baik disampaikan. Sudah dibilang wabah dan corona Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah makhluk Allah. Yang bisa menghilangkan dan mendatangkan itu adalah Allah. Ini sifatnya gaib yang tak nampak, maka serahkan juga sama yang gaib. Ingat juga ya Allah. Apa 3 minggu yang lalu aku divonis corona. Kan aku Bapak Ibu. 3 minggu yang lalu aku divonis corona. Cuma aku tak masuk ke rumah sakit. Takut aku memang. Kok divonis corona? Karena saya Pak demam, batuk, nggak bisa ngomong, sakit kepala. Cuma penciuman saya itu beda. Kata orang kalau corona itu tak ada penciuman. Ya namanya pilek gimana ada mencium? Saya tak pilek ciuman saya, tapi melihat sesuatu masakan saya benci. Muntah, keluar. Kebetulan saya orang tua guru adalah salah seorang orang tua itu yang dokter, memang khusus menangani COVID. Mungkin bentuk perhatian mereka Bapak Ibu, diteleponlah saya dengan melalui WA. Ya Allah Rabbi, Bapak sudah masuk corona, pucat saya. Yang selama ini dari bulan 1, bulan 3 saya ceramah tentang Quran ini, Allah semuanya jangan khawatir, cerahkan semua. Ikhtiar boleh, tapi ikhtiar itu
usahakan sama Allah, dekatkan, ikutkan Allah. Di Quran ucap, hindari yang namanya Pak Ustaz berkumpul dengan keluarga. Oh ya Allah, berat kali merasa Pak. Kumpul sama anak itulah kesukaan saya. Kalau malam hari kalau tak kumpul sama istri, payah saya tidur. Disuruh saya pisah, ya Allah, nangis saya. Bapak harus sering niup balon, tiap hari niup balon. Niup balon. Terus apa lagi? Harus cuci hidung pakai sabun, cucu-cucu macam swab. Ini rupanya. Tapi kulakukan juga sedikit-sedikit, Pak. Push up supaya rongga paru-paru tak sembuh-sembuh 2 minggu. Gimana? Tetangga sebelah satu komplek udah tak mau bercakap. Kami punya kedai pun dah tak mau orang datang. Pucat saya. Kalau ya Allah ingin kena mati ya Allah, saya ikhlas. Tapi gimana anak dan istriku? Bingung. Tapi terpikir saya isolasinya harus di kampung saja. Pulang mas saya. Saya bawa keluarga saya, anak istri pulang. Saya jarang, mungkin ada yang lupa sama orang tua yang sudah meninggal. Jarang saya. Habis itu terbayang saya makanan kesukaan ayah saya. Oh, makanan kesukaannya ikan sambal tuk-tuk. Ada yang tahu itu? Ikan sambal tuk-tuk. Bilang lama, mak masakan lama ikan sambal tuk-tuk itu aja lauk. Pagi, siang, malam, pagi. 3 hari Pak sembuh. Ternyata corona itu obatnya tak usah jauh-jauh. Daripada begini kita Pak, mohon izin, mohon maaf PKM dan sebagainya. Macam ada yang salah di masjid kita ini. Bersilang semua. Mohon maaf PKM. Bersilang. Bahkan di dalam Al-Quran, wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Hafalnya Bapak Ibu? Hafal surah apa itu? At-Tin. Dipakai nggak dalam sholat? Mana lagi banyak? At-Tin atau Ikhlas? Kena At-Tin Ustaz apa ayat? Nanti menyimpang kalau menghayal Ustaz. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu At-Tin. Tapi Bapak tuh menghayal. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Makanya ikhlas semua. Kembali ikhlas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waspada wajib, tapi dalam kehati-hatian, kewaspadaan ikutkan Allah. Saya ingin saya ingin negeri kita ini menghadapi corona ini sederhana. Saya ingin seperti orang ketika dalam kemarau. Apa kemarau? Minta hujan kan? Orang kalau minta hujan gimana? Berbondong-bondong datang ke tanah lapang beribadah kepada Allah. Coba kalau berbondong-bondong di tanah lapang zikir muhasabah minta wabah ini. Mana dikasih Pak Ustaz? Itu namanya menghadiri keramaian. Demon kok dikasih? Mana lebih banyak demon sama aku? Zikir. Kalau datang ke masjid ini tak ada buta orang soleh semua ini datang berwudu suci. Betul? Betul nggak Bu? Kalau ibu mati di sini Bu dalam keadaan apa? Husnul khotimah atau su'ul? Husnul. Kalau di rumah su'ul atau husnul? Sok tahu. Husnul. Kalau lagi nonton, bapak lagi nonton, suami takut istri mati. Su'ul. Kenapa takut sama istri? Begitu contoh. Keraskan hati itu tak boleh Pak. Lembutkan hati walaupun yang menyampaikan itu yang ngasih tahu ke orang yang di bawah. La tanjur maqala wa tanjur maqala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Kalau bersifat kebaikan, lembutkan hati Bapak Ibu. Yang terakhir, ini ada 6. Satu
Karena sudah jelas. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan rusaknya amal soleh manusia sehingga manusia itu menjadi manusia yang celaka adalah wa hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Ini sudah fakta Bapak Ibu, tak bisa lagi kita wartawan. Memang sudah takut kehilangan posisi, takut kehilangan jabatan, yang benar pun disalahkan, yang salah pun itu dah sifat manusia. Tapi mohon maaf ini harus kita hindari Bapak Ibu. Kalau tak bisa maka kita kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, "Man ra'a munkaran falyughayyir fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika amrul iman wa dzalika aqul iman." Dan itulah selemah-lemahnya iman. Apabila engkau melihat kemungkaran maka cegahlah dengan perbuatan. Sebenarnya perbuatan ini posisinya pada jabatan, orang-orang yang punya pejabat, posisi tinggi, orang-orang penting, pemimpin-pemimpin kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau tak sanggup dengan kekuatan maka dengan lisan. Kami para dai sudah menyampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah kebaikan-kebaikan ini. Ingat, walaupun kami terkadang para dai ini takut didiskriminalisasi. Karena saya mohon maaf nanti kameramen tolong diedit, bahaya juga. Kalau saya semacam Habib Bahar, Habib Rizik, Gus Nur ditangkap, masih banyak Pak pendonatur untuk istri awak, ya kan? Orang itu orang-orang hebat. Kalau awak ditangkap, mati melarat istri awak. Tolong deh. Tapi saya menyampaikan kebenaran Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya? Jangan terlalu cinta. Cintailah dunia itu sekedarnya saja, karena kita ini akan berpisah dengan dunia. Tempat kita yang abadi adalah akhirat. Itulah harapan kita semuanya. Percuma kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa kita, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jauhkan kami dari api neraka ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. 3 kali, 5 waktu pula berdoa Bapak Ibu. Tapi maksiat jalan terus, yang benar didustakan, awak pejabat yang dusta dibenarkan. Kata malaikat itu, bohong ya, gimbal. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadikan dunia ini tempat untuk mengambil, membawa bekal menuju kehidupan yang lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ada hari yang lebih baik setelah hari ini. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 poin saja bahwa yang menyebabkan putusnya, rusaknya amal soleh manusia. Menurut Imam Dailani, Imam Ad-Dailani mengatakan Bapak Ibu, yang pertama jangan pernah suka menceritakan kejelekan orang lain. Yang kedua, janganlah menjadi manusia yang keras hati. Lembutkan hati kita, sekalipun memberi yang kebenaran itu adalah orang yang di bawah kita. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, jangan terlalu cinta dunia. Jadikan dunia ini tempat untuk mengambil bekal, membawa amal ibadah menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Lebih dan kurang mohon maaf. Fastabiqul khairat wa basyiril mu'minin. Wassalam.